rezeki untuk sholat Jumat dengan segera kita mulai kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Selamat Abdul Iman Bapak Bukti waktu dan tempat disilakan. Sekian pemahaman kami sampaikan atas nama tambahkan ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama biyadihi min salsalin kal-fakhar wa khalaqa bijawarihi wa asjada lahu malaikatahu al-muqarrabin al-anhar fasajadu illa iblis aba faba'a bil'anati was-sa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah mukawwirul laili 'alan nahar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mustafa al-muhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya hormati, saya cintai dan insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pertengahan hari Jumat ini. Kita bisa berhenti dari berbagai aktivitas dan kita melakukan perilaku syukur terbaik kita dengan bersama-sama hadir di masjid untuk menunaikan ibadah wajib salat Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang patuh kepadanya, dan senantiasa kita juga dicatat sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur dan menyempurnakan syukur kita dengan berbagai hal. Dan insya Allah kesempatan seperti ini Allah akan berikan kepada kita semua sampai kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Yang kedua, jamaah salat Jumat yang saya hormati, marilah kita senantiasa berhitung diri untuk meningkatkan kualitas Islam kita, kualitas iman kita, dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang senantiasa kita sempurnakan, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam salah satu ayatnya, "Mayattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusan-urusan mereka. Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari berbagai persoalan kehidupannya, baik persoalan hidupnya secara individu, keluarga, sampai persoalan kehidupan kita sebagai sebuah bangsa besar ini. Insya Allah dengan senantiasa kita bertakwa kepada Allah dan berbagai persoalan yang kita hadapi ada solusinya, kita di dalam hidup ini akan menghadapi kedamaian, akan menghadapi kenyamanan dan ketenangan. Bahkan negara kita akan menjadi negara bardatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jamaah salat Jumat yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam salah satu ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi
berkhilafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian itu ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah, secara keseluruhan. Kita lahir disambut dengan cara Islam. Menginjak usia dewasa, kita dihitan itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menikah dengan cara Islam, kita mencari nafkah dengan cara Islam, kita bergaul dengan cara Islam, kita tidur dengan cara Islam, bangun dengan cara Islam. Semua ringkasnya Islam sebagai agama yang sangat lengkap mengatur berbagai aspek kehidupan. Ada seorang penulis namanya H.R. Dia menulis sebuah buku Winter Islam, Kesempurnaan Islam. Apa kata di dalam buku itu? Islam is I need much more than a system of theology. Islam itu bukan hanya agama yang mengatur persoalan-persoalan akidah saja. Islam bukan hanya agama yang mengatur urusan ibadah saja. Islam bukan hanya agama yang mengatur urusan akhlak saja. It's a complete civilization. Tapi Islam itu adalah agama yang sangat lengkap, sangat sempurna. Sejak kita berangkat tidur sampai mau tidur lagi itu diatur, dituntun dengan ajaran-ajaran Islam. Ada nikmat alhamdulillah, kita salah astagfirullah, kita kagum subhanallah dan seterusnya dan seterusnya. Pada kesempatan Jumat kali ini jemaah salat Jumat yang saya hormati, saya akan sampaikan berkenaan dengan As-Sultaniyah. Saya akan sampaikan sekelumit dari karya Imam Mawardi, Al-Ahkamus Sultaniyah, dasar-dasar kepemimpinan di dalam Islam. Jemaah salat Jumat yang saya hormati, sebentar lagi 14 Februari yang akan datang, bangsa Indonesia ini akan melakukan pesta demokrasi yang sudah dimulai beberapa waktu yang lalu dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Pada kesempatan ini jamaah sholat Jumat yang saya hormati, karena semua yang dilakukan dalam pesta demokrasi itu adalah berkenaan dengan kepemimpinan, baik kepemimpinan yang levelnya nasional, yang bersifat eksekutif, maupun kepemimpinan yang bersifat nasional, yang legislatif, termasuk kepemimpinan di tingkat daerah. Imam Mawardi menegaskan di dalam salah satu tulisannya itu bahwa seorang pemimpin itu memiliki kriteria, memiliki syarat-syarat. Insya Allah materi khutbah Jumat kali ini bisa menjadi bekal bagaimana kita memilih seorang pemimpin. Beliau menegaskan bahwa seorang pemimpin itu yang pertama adalah ayyakuna alimah. Pemimpin itu harus alim. Alim itu dia pintar, tapi kepintarannya itu dibalut dengan iman. Kepintarannya itu dibalut dengan akhlak. Kepintarannya itu dibalut dengan moral. Maka jamaah salat Jumat yang saya hormati, tidak cukup seorang pemimpin itu hanya pintar. Karena kepintaran itu kalau tidak didukung dengan iman yang baik, justru akan menjadikan seseorang yang pintar itu menjadi jauh kepada Allah. Menjaga iman, walam yazdad zuhdan, lam yazdad minallahi illa. Barang siapa yang ditambah ilmunya, ditambah kepintarannya, tapi dia tidak ditambah keimanannya, kepatuhannya kepada Allah, maka dia justru akan
jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sholat Jumat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sampaikan ini karena ini merupakan hal yang sangat penting di dalam kepemimpinan dalam kacamata ajaran Islam. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus adilan, ayyakuna adilan. Dia bisa berperilaku adil terhadap dirinya, terhadap keluarganya, dan terhadap yang dipimpinnya secara lebih luas. Adil itu tidak harus sama. Adil itu proporsional. Dia bisa memperlakukan orang-orang yang dipimpinnya itu sama di hadapan hukum. Rasulullah SAW menegaskan, jika Fatimah anakku mencuri, kata Nabi, maka akan kupotong tangannya. Artinya apa? Yang namanya keadilan itu meskipun terhadap anaknya sendiri, terhadap putrinya sendiri, dia akan tegakkan dengan baik. Karena semua umat, semua masyarakat, semua manusia itu sama di hadapan hukum. Oleh karena itu yang jamaah sholat Jumat yang saya hormati, pemimpin itu harus memiliki sifat yang adil. Adil seperti kita memimpin tubuh kita. Karena tidak mungkin seseorang kadang-kadang itu, mohon maaf, ada yang karena kepentingan tertentu maka hati nurani bisa membohongi mulutnya, bisa membohongi lisannya. Yang ketiga, jemaah sholat Jumat yang saya hormati, Imam Mawardi menegaskan bahwa pemimpin itu ayyakuna zahidan. Pemimpin itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan urusan-urusan kehidupannya. Orang yang sudah selesai dengan urusan perekonomiannya. Sehingga dia dikatakan sebagai zahidan, itu artinya zuhud, dia membatasi diri, dia menyingkirkan diri dari urusan-urusan keduniaan yang akan membuat dirinya itu menjadi semakin kurang dan semakin kurang. Karena pada umumnya jamaah sholat Jumat yang saya hormati, manusia itu berkenaan dengan harta itu akan selalu kurang kalau dia tidak memiliki sifat zahid di dalam dirinya. Untuk itu jamaah sholat Jumat yang saya hormati, orang meskipun sudah memiliki kekayaan yang luar biasa banyak, dia tidak pernah akan merasa cukup. Dia akan justru menjadi semakin terlena dan terlupa. Di dalam surat pendek yang sudah sangat-sangat kita hafal, Al-Haakumut Takatsur. Manusia itu akan menjadi alha, yulhi, dia akan terlena. Kenapa? Karena dia akan takatsur, bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Padahal pemimpin-pemimpin itu sudah disiapkan yang terbaik, yang termewah, yang termegah dan seterusnya. Presiden sudah disiapkan sebuah mobil yang sangat bagus, anti peluru, harganya mahal dan tidak dijual bebas. Untuk itu sebenarnya orang sudah mestinya menjadi semakin tahu bahwa dirinya sudah cukup dengan itu. Maka Rasulullah SAW menegaskan juga di dalam hadisnya bahwa manusia itu tidak pernah akan cukup dengan harta yang Allah berikan. Wala yumlahu jawfu Adam ila turab. Sebelum manusia itu mulutnya disumbat dengan tanah, ditidurkan mengunjur ke utara, dikasih bantal dengan tanah. Yang orang Jawa Timur mengatakan itu gelu. Gelu itu istilah bahasa Jawa, sangat gelo, sangat kecewa, itu menjadi gelu. Maka jamaah sholat Jumat yang saya hormati, yang ketiga, seorang pemimpin harus zahidan. Dia memiliki sifat zuhud,
sifat kesederhanaan. Sederhana itu adalah gaya hidup yang orang miskin tidak silau dan orang-orang kaya tidak mencela. Dan yang keempat, seorang pemimpin itu harus memiliki sikap berani, ayyakuna syuja'an. Karena pemimpin itu pasti akan menghadapi berbagai hal di dalam menegakkan hukum dan keadilan. Bahkan dia akan dihadapi dengan berbagai ujian. Nabi Daud alaihissalam sebagai pemimpin diberi ujian yang berat. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin diberi ujian yang berat. Nabi Musa alaihissalam sebagai pemimpin menghadapi Fir'aun itu juga ujiannya sangat-sangat berat. Tapi seberat apapun pemimpin itu Allah akan berikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka tidak akan gentar menghadapi hal itu karena dia memiliki sifat syuja'an, keberanian. Yang kelima, jemaah salat Jumat yang saya hormati, pemimpin itu harus memiliki kesehatan fisik dan mental. Ayyakuna salimul jismi wal aqli. Fisiknya harus memiliki fisik yang sehat, yang kuat, yang handal, apalagi yang dihadapi, yang harus dia pimpin itu wilayah yang sangat luas, yang sangat banyak, dan mentalnya pun juga harus sehat. Dia memiliki kecerdasan spiritual, dia memiliki kecerdasan IQ, dia memiliki kecerdasan emosi dan lain-lain. Oleh karena itu jamaah salat Jumat yang saya hormati, sedikit khutbah Jumat pada kali ini, mari kita praktekkan. Kita sudah masuk Islam dan kita coba hidup kita menerapkan ajaran Islam. Saya review kembali, pemimpin memiliki syarat. Satu adalah iman, yang kedua adilan, yang ketiga zahidan, yang keempat syuja'an, dan yang kelima salimul jismi wal aqli. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan lakum sababun na'imul mu'abbad, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mufaddalul musyraful mu'ayyad فهو حامد ومحمود وعظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه المجاهدين الطاهرين. فيا عباد الله اوصيني واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات وكافي المهمات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ما أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا بترك ما لا يعيننا، وارزقنا حسنا الندم فيما يرضيك، والزم قلوبنا حفظ كتابتك كما علمتنا، واقصر به بصرنا، واشرح به صدرنا، ونور به قلوبنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع
wa min nafsin la yashba wa min da'watin la yustajab. Allahumma tawil a'marana wassayas sadana ila al-khairi aqribna wa 'ani syarri ab'idna. Ya Allah ya Rabb, kami anugerahkan kepada kami semua ini kesehatan yang prima. Anugerahkanlah usia yang cukup panjang. Dekatkanlah kami semua ini ya Allah dari segala kebaikan, dan jauhkanlah kami semua ini ya Allah dari segala ketersesatan. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan. Ya Allah ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari kepemimpinan yang kekanak-kanakan. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sufaha. Ya Allah ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari kepemimpinan yang bodoh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin, ihdinas siratal mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Syada la ilaha